Nampak ada sosok pemuda-pemudi sedang pacaran dan si cowok balik ke rumah temannya. Namun bukan terlihat happy, malah murung sedih bercerita bahwa hubungan dengan ceweknya putus dan itu pertemuan terakhirnya. Sen Roberto, akrab dipanggil Sen. Ya udah lu sabar aja, berkata Rico yaitu temannya Sen. Memotivasinya tuh tidak down, apalagi masih pandemi begini. Setiap Sen ke tempat Rico, baik Rico ataupun mamanya Rico sangat ramah sama gue. Kini pacar nggak punya, tapi gue mau pacaran minimal punya teman cewek yang mau diajak curhat. Tiap hari Sen merasa gelisah, bercermin, berkata pada dirinya sendiri, apa kurang ganteng atau salahnya apa kok diputusin. Namun Sen yang tiap harinya menjomblo setahun lamanya, setelah putus dari pacarnya kemarin, tanpa disadari telah melakukan hujatan pada penampilan di dirinya berkali-kali, terus menerus. Bisa dibilang 1 tahun belakangan ini. Sampai cercaan makian hinaan terhadap penampilannya sendiri sudah sangat banyak. Seperti orang gila, Sen nggak tahu bahwa dia nggak sendiri di sini. Ada alam semesta, benda-benda yang ada di sekitarnya. Tumbuhan, binatang, kecil maupun besar, apapun. Jengkel ngelihat tingkah laku Sen. Karena perbuatan Sen sudah sering kali melakukannya, sampai terdengar ke negeri Kayangan, titah dari Kayangan mengutus turun malam-malam ke bumi seorang kesatria Kirana, niatnya mau memanah patah hatinya Sen. Namun dunia di bumi dan dunia Kayangan berbeda jauh. Dan Kirana tersebut yang sudah jatuh ke bumi karena panahnya hilang, kesaktiannya pun hilang. Terlihat Kirana menjadi kepulan asap, justru itu malah berbahaya bagi jiwa Kirana. Terpaksa Kirana masuk ke tubuh Sen sebagai wadah hidup untuk keselamatannya. Menyatu di tubuh Sen mulai saat Sen terbangun di pagi hari dan mandi. Memandang bagian bawah tubuhnya berubah kelamin menjadi perempuan dan diikuti oleh kulit suara merasa ada yang aneh terjadi padanya. Ia lalu bercermin dan merasa nggak masuk akal. Seperti merambat dari ujung kaki ke pangkal paha ke badan dan terakhir karena Sen mau memperhatikan sendiri perubahan tubuh dirinya. Langsung mencari cermin dan memandangi tubuhnya berubah menjadi perempuan. Merambah ke wajahnya. Jadilah Sen yang sebelumnya laki-laki itu terlihat nyata menjadi perempuan. Awalnya dia senang, dipikirnya nggak mungkin hanya mimpi barangkali, dan memejamkan mata berbaring di kasur dan tertidur lagi. Namun nampak sama setelah bangun tidak merasa ereksi, tidak nampak kejantanan pada tubuhnya. Hari demi hari, Sen yang tersadar itu nyata kesalahannya pergi dari rumahnya tanpa identitas perempuan. Masa pandemi pula. Ada seseorang yang kasihan pada Sen, yang sempat gak makan, karena uangnya habis. Seseorang yang memperhatikan Sen ngajak ngobrol dan ditraktir makan. Sen yang takjub. Sen semula gak mau, akhirnya lulus setelah dirayu. Dan dijanjikan dia akan memperlakukan Sen seperti adik perempuannya sendiri. Sen yang beberapa hari memang sangat tegang, jadi lebih tenang, rileks, dan happy. Bob sosok pria baik yang jadi dewa penolong Sen. Akhirnya Sen yang berparas perempuan itu memperkenalkan dirinya. Michelle, nama aku Michelle. Nama lagu kesukaan Sen album The Beatles. Nama aku Bob. Bob menawarkan untuk tinggal sementara setelah pengakuan Michelle gak punya tempat tinggal dan gak kenal siapa-siapa untuk dimintai tolong. Di rumah Bob, karena Sen gak mikir bahwa dirinya perempuan dan masih berpikir laki-laki, mau dan berani terima ajakan Bob. Di rumah Bob juga Sen alias Michelle bantu apapun yang diperlukan Bob dan dikasih uang belanja lagi. Anggap aja gue ini perempuan, Bob orangnya baik, gue lihat aja ntar apa yang akan terjadi ke depan. Michelle mengurusi segala kebutuhan rumah tangga layaknya wanita. Suatu hari Bob mengenalkan kepada seseorang cowok yang janjian di sebuah kafe. Gue disuruh ngobrol sama dia. Tunggu, kenapa Bob menyuruh gue kenalan sama tuh cowok? Apa dia nggak cemburu? Malah ngaco juga gue ini. Gue nyaman sama Bob, tapi gue kan cowok.
Ternyata Sen yang setiap hari bersama Bob dan tinggal di rumah Bob, mengurus kebutuhan Bob, merasa nyaman dan suka. Michelle alias Sen terheran dan sadar. Masa Bob membiarkan cowok masuk ke dalam hidup gue? Apa kedekatan bukan berarti cinta? Ya ampun, berarti cewek gue yang dulu mutusin gue sangat dekat dengan gue. Tapi dia mutusin gue. Gue jadi ngerti, walau terlambat, Sen dah jadi seperti itu. Kedekatan bukan berarti cinta. Oh begitu. Sudah hampir sebulan Michelle alias Sen tinggal di rumah Bob. Mereka sangat akrab dan dekat. Kali ini Michelle melihat Bob pria idaman wanita. Seperti memberikan sesuatu yang dibutuhkan buat keperluan rumah, terutama Michelle yang diberi uang jajan setiap hari. Bikin Michelle senang. Pada suatu hari, Bob mendekati Michelle malam-malam saat Michelle mau tidur. Michelle pikir mau menyatakan perasaan suka atau apa. Hampir Michelle berpikir iya, karena Bob sangat-sangat baik sekali terhadapnya. Namun secara halus, Bob menawarkan ke Michelle untuk tinggal bersama dengan temannya, Welly, yang dikenali di kafe. Dan Bob nggak beri alasan yang jelas. Setelah di pagi hari, Bob baru berani menjelaskan ke Michelle bahwa dia pria single dan mau hidup sendiri dulu dan nggak buru-buru menikah. Dalam hati Michelle, siapa lagi yang mau nikah? Gue kan laki-laki. Gue nggak tahu sampai kapan fisik gue begini. Walaupun sempat gue suka sama elo, terpikir rasa suka itu nggak masuk akal. Nampaknya akibat ucapan Bob ke Michelle menyuruh Tuk ketemu Welly dan tinggal bersama Welly. Michelle marah besar, maki-maki Bob karena tersinggung oleh kelakuan Bob. Waktu terus berlalu, akhirnya Michelle pergi dari rumah Bob ke alamat yang diberikan Bob ke Michelle. Beruntung Welly ada di rumah, walau Welly merasa nggak siap dengan kedatangan wanita cantik di depannya. Welly dengan senang hati mempersilahkan Michelle masuk dan memberikan kamar sendiri untuk Michelle. Pikiran Michelle sendiri terbuka melihat Welly juga orang baik dan punya humor yang tinggi. Betah banget Michelle dekat-dekat dengan Welly, sampai diajak menemaninya ke tempat kerjaannya di rumah sakit. Baru beberapa hari tinggal di tempat Welly, pria yang juga sangat sopan dan kaya, makin Michelle memposisikan dirinya menjadi sosok cewek yang dikabulkan segala keinginannya dan dibuat nyaman. Welly memberikan tanda-tanda bahwa dia perhatian kepada Michelle. Sampai perawat senior melihat mereka cocok bila jadi pasangan. Sentak Michelle mikir apaan sih? Rasa mau ngelak dan jadi risih namun balik lagi deket-deket Welly. Serasa hasratnya nekat mau mencoba menjadi cewek seutuhnya buat Welly. Sungguh ingin aku jadi milikmu. Perlu waktu yakinkan aku. Bukan ku buat susah, tapi hidup memang sudah susah. Aku hanya ingin lihat seberapa besar keinginanmu. Santai saja. Masih banyak Melanggar kodrat dan menuruti hasrat tubuhnya sekarang. Michelle saat lagi keluar cari angin ke warung kopi dekat rumah, terpana sama tubuh maco. Gila, kekar tegap si spek lo, kok malah begituan yang sekarang dia pikirkan. Waktu menjelang sore ngerasa deg-degan. Michelle menunggu Welly pulang kayak ada getar-getar perasaan apa gitu bikin jantung berdebar-debar. Di dalam perasaan Michelle dan benar sepulang kerja dan sampai di rumah Welly menemuin Michelle bicara dengan jarak yang sangat dekat, melemparkan senyum dan berkata, "Aku mau malam ini kita bicara dari hati ke hati dan tampillah cantik malam ini Michelle." Michelle alias Sen GR dan merasa tertantang dalam hati. Michelle beneran nih, gue kan cowok. Apa lo malam ini mau ngungkapin lo suka sama gue Welly? Lo gak tahu sebenarnya gue. Baiklah, gue akan dandan cantik dan jadi cewek sempurna malam ini. Demi lo. Malam tersebut dinikmati bersama. Kebersamaan Michelle dan Welly layaknya orang ngedate. Gak kayak Bob, pecundang. Dasar, kalau dah ingat Bob, ketemu lagi sampai dia bilang maaf. Iya, gue maafin Bob. Gue juga bingung mau nempatin posisi diri gue sebagai cewek kah atau cowok.
Jadi sama-sama Bob gue juga minta maaf. Banyak problematika yang dihadapi. Walau gue akhirnya terpaksa jadian sama Welly. Karena gue terpojok dan bilang iya ke Welly untuk mau terima cintanya dan memposisikan jadi cewek. Namun karena Michelle labil, dia kabur dari Welly saat Welly benar-benar serius dan mengajak tunangan. Michelle perlu waktu dan menargetkan 6 bulan lagi. Kalau benar-benar tubuh laki-laki gue nggak balik, saat tepat 6 bulan, gue akan datang buat lo Welly. I'm coming baby. Tapi 6 bulan lagi ya. I love you. Dan cerita pun tamat.